Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bareng saya yang gak kemana-mana, cuma rebahan nontonin film aja. Semoga bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ikan hiu makan tomat, semoga kalian tetap sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul The Invisible Man. Film yang rilis di bulan Februari tahun ini bergenre science fiction horror, dan film akan dibintangi oleh Elisabeth Moss sebagai pemeran utamanya. Film ini akan mengisahkan seorang wanita yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana sang laki-laki adalah seorang ilmuwan yang kaya raya namun mempunyai sifat yang buruk terhadap pasangannya. Ini membuat sang wanita ingin melarikan diri dari si laki-laki tersebut. Namun bukannya terbebas, malahan dia menjadi semakin gelisah ketika dia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan mulai setelah intro dulu. Film diawali dari seorang wanita yang terbangun dari tidurnya di tengah malam. Wanita ini hendak melarikan diri dari kekasihnya. Sepertinya dia telah memberikan obat penenang kepada sang kekasih, dan wanita ini bernama Cecilia. Sedangkan sang pria bernama Adrian. Cecilia menuju ke sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah ruang kontrol seluruh CCTV di rumah tersebut. Dia mematikan seluruh CCTV kecuali di kamarnya Adrian. Dia juga mematikan seluruh alarm untuk melancarkan pelariannya. Saat berada di parkiran, anjingnya yang bernama Zeus mendatanginya, dan gara-gara si anjing tersebut, alarm mobil pun berbunyi. Cecilia pun lari dan memanjat pagar rumah tersebut hingga menuju ke jalan raya. Saat berada di jalan raya, ternyata Cecilia sudah berjanjian dengan adiknya yang bernama Emily. Emily yang merasa kebingungan dengan keadaan kakaknya pun bertanya-tanya, namun belum sempat dijawab, tiba-tiba Adrian sudah sampai di sana. Adrian pun memecahkan kaca mobil Emily. Mereka yang ketakutan pun akhirnya kabur, namun ternyata obat penenang yang dibawa Cecilia terjatuh, dan di sini Adrian menemukannya. Sekarang Cecilia sudah tinggal bersama James yang seorang polisi dan anaknya yang bernama Sydney. James adalah teman kecil dari Emily dan sekarang dia menitipkan kakaknya di sana. Sudah 2 minggu Cecilia tidak berani keluar rumah karena ketakutan akan sosok Adrian. Hingga suatu saat Emily datang menemuinya dan membawakan berita bahwasanya Adrian sudahlah mati bunuh diri. Namun di sini Cecilia tidaklah percaya mengingat bagaimana perlakuan Adrian kepadanya, yang sangat kasar dan ambisius terhadap dirinya. Tidak mungkin dia membunuh dirinya sendiri dengan semudah itu. Di sini Adrian adalah seorang ilmuwan yang sangat berkompeten di bidang optik dan dia juga sangatlah kaya raya. Pada suatu saat, Cecilia berani pergi keluar rumah dan mengambil beberapa surat di kotak pos. Dan salah satu surat tersebut adalah untuk dirinya. Surat itu datang dari seorang pria yang bernama Tom. Tom adalah adik dari Adrian, sekaligus dia menjadi pengacaranya Adrian. Tom mengajak Cecilia untuk bertemu, dan akhirnya Cecilia pun menemui Tom bersama adiknya Emily. Dari pertemuan itu, Cecilia ternyata sudah mendapat warisan dari Adrian sebanyak 5 juta dolar. Atau kalau dirupiahin ya sekitar 70 M lah. Bayangin buat beli odading nyamang oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Sebenarnya di sini Cecilia merasa ragu, namun dengan persyaratan yang mudah, yaitu Cecilia harus sehat secara mental dan tidak melakukan tindakan kejahatan. Akhirnya Cecilia pun menerima tawaran tersebut. Pada suatu malam, dia merasakan keanehan di dalam kamarnya. Dia merasa seperti ada yang mengawasi. Keesokan paginya, Cecilia yang sedang memasak, tiba-tiba masakannya terbakar sendiri. Namun beruntung karena Sid dapat memadamkannya sebelum membakar seisi rumah. Pada malam harinya, Cecilia pun merasa cemas karena dia merasa ada orang lain di dalam rumah. Dia pun mengecek seisi rumah hingga keluar, namun dia tidak menemukan seorang pun. Saat tertidur, tiba-tiba selimut Cecilia ada yang menarik. Dia terbangun pun langsung terkejut dan memanggil James. Dia benar-benar yakin ada orang lain di dalam kamarnya, namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Di sini James menjelaskan bahwa Cecilia tidak boleh terjebak dalam kenangan masa lalu yang akan merusak kehidupannya. Keesokan harinya pun Cecilia melakukan wawancara di sebuah perusahaan. Saat coba menunjukkan berkas-berkas yang ia punya, ternyata berkas itu tidak ada di dalam kopernya. Padahal dia sangat yakin telah menaruhnya di situ. Dan tiba-tiba saja dia pun pingsan. Cecilia pun dibawa ke rumah sakit dan di sana dia melakukan pemeriksaan.
Saat sedang mandi di rumah, Cecilia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa hasil pemeriksaan sudah keluar. Hasilnya ialah dia pingsan karena terlalu banyak mengkonsumsi obat penenang. Dan entah datang dari mana, obat penenang miliknya yang hilang ternyata sudah ada di sana. Keesokan paginya, Cecilia ditemani James menemui Tom dan meminta tolong untuk memberitahu Adrian supaya menghentikan perbuatannya. Namun di sini Tom menyangkal bahwa itu dilakukan oleh Adrian karena dia sudah mati. Namun di sini Cecilia tidak percaya begitu saja, mengingat Adrian adalah seorang tokoh besar dalam bidang optik dan dia dapat melakukan hal-hal tersebut. Lagi-lagi di sini Tom meyakinkan bahwa Adrian sudah mati dengan menunjukkan foto mayat Adrian. Pada suatu hari Cecilia mengunjungi Emily, namun Emily merasa marah karena sebelumnya ada email masuk dari Cecilia yang mengatakan bahwa dia tidak menyukai Emily dan lebih baik Emily mati saja. Namun di sini Cecilia meyakinkan bahwa bukan dia yang mengirimnya, melainkan Adrian. Di sini Emily tidak percaya dan malah menyuruh Cecilia untuk pergi berobat saja. Cecilia pun merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Saat itu Sid yang melihatnya coba menenangkannya, tiba-tiba saja wajahnya ada yang memukul. Dan di sini James yang salah paham menganggap Cecilia lah yang memukulnya. James dan Sid meninggalkan rumah dan tinggallah Cecilia sendiri di rumah itu. Setelah kejadian yang dialami, Cecilia pun suka ngomong sendiri. Di sini saya merasa Cecilia ini sudah gelo kayaknya ya. Tapi entahlah, kita lanjut aja dulu. Dia mencoba menelepon Adrian dan ternyata nada dering HP-nya berada di atas loteng. Dia pun mengeceknya ke atas dan benar saja ada HP Adrian dan beberapa barang miliknya. Terlihat juga beberapa foto di mana Cecilia sedang tertidur. Apa mungkin Adrian belum mati? Entahlah. Saat turun tiba-tiba keran air menyala sendiri. Apa mungkin hantunya Adrian ya? Gak tahu juga sih. Tiba-tiba saja Cecilia seperti ada yang mencekiknya dan mengangkatnya ke udara. Di sini terlihat ada yang menyerang, namun sosok tersebut tidaklah terlihat. Gue jadi ngeri. Setelah kejadian itu, Cecilia pun langsung pergi menuju ke rumah Adrian menggunakan Grab Car. Sesampainya di rumah tersebut, dia langsung mengecek ke seluruh ruangan. Di salah satu ruangan dia melihat suatu alat yang sangat aneh, di mana alat tersebut terdapat banyak kamera. Di sini dia melihat bahwa ada sebuah kostum yang dapat menghilangkan wujud pemakainya. Di sini mulai masuk akal. Ada kemungkinan Adrian memang masih hidup dan menggunakan alat-alat tersebut untuk mengganggu kehidupan Cecilia. Saat sedang mengecek kostum tersebut, tiba-tiba si anjing menggonggong. Itu berarti dia melihat seseorang. Cecilia pun mengambil kostum tersebut dan menyembunyikannya di dalam lemari. Dia sempat ketahuan, namun dia berhasil lari meninggalkan rumah tersebut. Cecilia pun menemui adiknya di sebuah rumah makan Padang. Dia berniat untuk memberitahu Emily apa yang dia temukan. Namun belum selesai menjelaskan, tiba-tiba tenggorokan Emily digorok sebuah pisau yang melayang. Pisau itu pun tiba-tiba menuju ke tangan Cecilia dan di sini orang-orang menganggap Cecilia lah yang menjadi pembunuhnya. Cecilia pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi serta ditahan di sana. Karena dianggap kurang waras, Cecilia dibawa ke pusat perawatan. Cecilia pun diinterogasi dan James lah yang menginterogasinya. Dia coba menjelaskan sesuatu, namun karena penjelasan itu tidaklah masuk akal, James belum bisa menerimanya. Saat dalam ruang perawatan, Cecilia diberitahu oleh perawat di sana bahwa dia sebenarnya sedang hamil dan kehamilannya baru 1 bulan. Keadaan menjadi semakin rumit karena Adrian memang mengharapkan seorang anak dari Cecilia. Ini akan membuat Adrian lebih berambisi lagi untuk tetap bersamanya. Pada suatu saat, Tom datang menemui Cecilia. Dia membawakan sebuah surat tentang warisan tersebut. Karena kondisi Cecilia sekarang yang dianggap kurang waras dan melakukan tindak kejahatan, maka dia harus mencabut warisan tersebut untuk sementara. Namun, dia menawarkan pilihan lain, yaitu dengan melahirkan anak tersebut dan kembali kepada Adrian. Di sini semakin meyakinkan sebenarnya Adrian memang masih hidup. Dan di sini Cecilia menolaknya mentah-mentah dan menjatuhkan semua barang-barang Tom. Di saat Tom tidak melihat, dia mengambil sebuah pulpen dari kopernya dan membawanya ke dalam ruang perawatan. Saat di dalam ruang perawatannya, Cecilia mencoba untuk bunuh diri menggunakan pulpen yang dia dapat dari kopernya Tom. Di saat sedang melakukannya, tiba-tiba ada sosok makhluk yang muncul di sebelah Cecilia yang menggunakan kostum tersebut. Kesempatan ini digunakan Cecilia untuk menyerangnya. Namun seorang polisi yang melihat kegaduhan di dalam, dia pun masuk
Namun nahas dia harus tersetrum oleh alatnya sendiri. Cecilia yang mencoba kabur dari ruangan tersebut, namun dia dihadang oleh beberapa polisi. Tapi polisi-polisi tersebut harus tumbang juga oleh sosok yang menggunakan kostum ini. Kostum tersebut nampaknya sudah agak error karena beberapa kali penyamarannya dapat terlihat. Di sini para polisi tidak berdaya karena mereka harus melawan sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas. Sosok itu pun kabur, namun Cecilia terus mengejarnya dengan pistol di tangan. Dia sempat menembaknya, namun sepertinya tidak terlalu banyak berpengaruh. Cecilia terus mengejarnya hingga keluar parkiran, namun usahanya belum berhasil. Usahanya menjadi lebih sulit karena kondisi sekarang adalah hujan lebat. Tiba-tiba sosok itu datang dan mencengkram Cecilia dan mengancam akan membunuh Sid. Sosok itu pun kabur menggunakan mobil. Cecilia pun mengejarnya dengan membajak sebuah mobil dari seseorang. Di tengah perjalanan, Cecilia menghubungi James bahwa Sid dalam bahaya. Benar saja, saat James sampai di rumah, ternyata Sid sedang diserang oleh sosok tersebut. James yang coba menolong anaknya harus jadi korban juga. Sekarang dia babak belur karena serangan sosok tersebut. Namun tiba-tiba Cecilia datang. Dia dapat menyelamatkan mereka. Dia menembak sosok tersebut berkali-kali hingga tewas. Betapa terkejutnya dia setelah membuka topengnya. Ternyata sosok itu adalah Tom, bukannya Adrian. Rumah Adrian pun dilakukan penggeledahan dan ternyata Adrian masih hidup. Dia diikat dan disembunyikan di sebuah ruangan. Di sini James menyimpulkan bahwa Adrian adalah korban dari Tom. Namun laki-laki Cecilia tidak percaya itu. Dia beranggapan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Adrian. Akhirnya Cecilia menghubungi Adrian bahwa dia ingin bertemu di rumahnya. Cecilia pun pergi ke rumah Adrian bersama James. Sepertinya dia sedang melakukan penyelidikan terhadap Adrian. Setelah sampai di rumahnya, Cecilia meminta kepada Adrian untuk jujur kepadanya tentang apa yang sudah dia perbuat. Namun di sini Adrian menyangkal dia tidak merasa melakukan perbuatan yang Cecilia tuduhkan. Dan dia sudah berkata dengan jujur. Di saat Cecilia meminta izin untuk ke kamar mandi, tiba-tiba Adrian yang duduk sendirian memotong lehernya dengan pisau. Kejadian itu terekam persis oleh CCTV. Dia pun terjatuh ke lantai dengan luka gorok di lehernya. Cecilia yang kembali dari toilet merasa kaget. Dia pun langsung menghubungi 911. Sesaat setelah itu dia menghindari CCTV. James pun mendatangi Cecilia dan menanyakan apa yang terjadi. Cecilia menjelaskan bahwa Adrian memotong lehernya sendiri dan itu terlihat jelas di kamera CCTV. Pada faktanya di sini Cecilia lah yang membunuh Adrian. Dia menggunakan kostum buatan Adrian dan dia memanipulasi keadaan supaya seolah-olah Adrian melakukan bunuh diri. Dan ini memang berhasil, tidak ada bukti yang memberatkannya bahwa dialah pembunuh Adrian. Dan akhirnya film pun tamat. Ending yang cukup membuat saya terkejut. Ternyata Cecilia menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia membunuh Adrian dengan santuinya, layaknya psikopat gitulah. Dan film ini film yang sangat menarik ya, dimana dalam film ini akan membuat para penontonnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana selanjutnya. Membuat kita menebak-nebak akhir dari cerita di film ini. Oke, cukup sekian dulu ulas filmnya untuk kali ini. Semoga kalian bisa menikmati dan memahami isi videonya. Jangan lupa juga tetap dukung channel ini supaya bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikutan pada nonton. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.